Dan hingga sekarang Bank Banten tuh sudah mulai untuk melakukan transformasi, baik dari sisi people-nya, digitalisasinya. Ada 4 poin yang memang kita mau transformasi lebih. Termasuk bagaimana kita ke depan memberikan kontribusi yang lebih bagi Provinsi Banten khususnya. Itu misinya tuh benar-benar kita mau Banten tuh harus muncul, harus lebih gitu ya, dengan adanya di backup oleh Bank Banten itu sendiri. Nah, perbankan pun juga melihat dari perubahan-perubahan dengan transformasi tadi, itu pun juga harus mengikuti. Dia harus mengikuti semuanya. Kalau kita tetap pada kondisi kita, itu akan membuat tertinggal dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kita melihatnya bahwa ini adalah era kita harus mengikuti pergerakan waktu, kebutuhan dari nasabah, dan mempermudah nasabah dalam suatu layanan. Di samping juga investor melihat bagaimana dia bisa menempatkan investasinya di suatu daerah, suatu lingkungan gitu ya. Dia pun juga melihat bagaimana di bank daerah itu bisa mensupport itu. Banyak yang saya melihat dari sini, dari sisi industrinya, pariwisatanya, ini lengkap sebenarnya. Ini lengkap. Ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelengkapan itu untuk besar dan maju bersama. Karena kita arahnya ke depan itu kan ingin membuat namanya ekosistem ekonomi daerah. Jadi kita membuat suatu ekosistem itu khususnya di wilayah Banten gitu ya, sehingga semuanya itu terpola yang ada di Banten itu menjadi satu kesatuan dengan Bank Banten sebagai bank kebanggaannya. Nah makanya kemarin tahun 2021 itu kita menjadi Indonesia Best BUMD Award. Mudah-mudahan tidak terlepas dari bahwa perusahaan yang ada di Bank Banten ini, di Banten ini juga ada Bank Banten sebelahnya namanya. Nah itu mudah-mudahan nanti kalau udah misalkan melekat gitu ya. melekat. Nah, mungkin nanti Karang Taruna ada Karang Taruna sebelahnya Bank Banten. Boleh dong Pak nanti. ATM-nya itu memungkinkan loh. ATM khusus Karang Taruna ya. Tak salah, Cornelis de Houtman pada 1596 memilih melabuhkan kapal niaganya di Pelabuhan Banten. Kota yang memiliki sejarah panjang di perniagaan negeri ini menjadikannya provinsi strategis dengan jalur perniagaan lautnya. Sejarah Banten adalah catatan emas pusat perniagaan dengan kultur religi yang kuat. Seperti Sultan Hasanuddin yang berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Kerajaan Demak dan membawa Banten menjadi pusat perdagangan sejarah negeri. Kini Banten yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta ini pun sejak tahun 2000 telah menjadi provinsi tersendiri, lepas dari Jawa Barat. Mayoritas domestik regional bruto Provinsi Banten dari sektor industri pengolahan, yakni sekitar 49,75%. Disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran 17,13%. Lalu sektor pengangkutan dan komunikasi 8,58%. Serta sektor pertanian 8,53%. Banyaknya tenaga kerja di sektor industri dan pertanian serta perdagangan ini menjadi potensi yang sangat bagus untuk sebuah lembaga keuangan. Karena merekalah yang menggerakkan roda perekonomian di provinsi yang masih terbilang muda ini. Dengan segala potensi yang dimilikinya, seolah menjadi pertanda menyampaikan pesan bahwa sudah saatnya Banten mengelola keuangannya sendiri. Dibutuhkan sebuah bank dengan skala nasional yang dimiliki, dikelola, serta melayani sendiri kebutuhan perbankan masyarakat Banten.
PT Banten Global Development atau PT BGD yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Provinsi Banten, memberi jawaban keinginan masyarakat Banten untuk memiliki bank sendiri. Dengan kesiapan infrastruktur dan IT yang dimiliki, Bank Banten berkomitmen memberikan pelayanan terbaik yang selalu berorientasi pada kepuasan nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial. Sahabat-sahabat Karang Taruna, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Bayati Adhyati, di acara Karpods, Karang Taruna Podcast. Ya, Karang Taruna Podcast tentunya sudah dinanti-nanti ya oleh sahabat-sahabat Karang Taruna. Dan kali ini kita sudah juga kedatangan narasumber spesial nih, karena ini termasuk salah satu sponsor di acara Karpods ya. Dan tentunya sudah banyak dikenal juga di kalangan masyarakat Banten. Namun sebelum kita bincang-bincang santai dengan narasumber kita kali ini, tentunya saya ingatkan kembali ya, sahabat-sahabat Karang Taruna, jangan lupa nih, udah dinyalain belum loncengnya, udah subscribe belum, udah like belum? Kalau belum, berarti sebelum kita mulai acara ini, diklik dulu tombol subscribe, loncengnya, dan juga dikasih like. Jangan lupa komen juga ya. Oke, sekarang di hadapan saya sudah ada narasumber yang asik nih kayaknya ya. Soalnya meskipun jabatannya adalah seorang pimpinan wilayah dari Bank Banten, Bank Kebanggaan Masyarakat Banten tentunya, tapi nih gayanya santai nih. Jadi saya jadi host enak juga nih kali ini karena bincang-bincangnya meskipun kita bicara tentang sesuatu yang tampak serius, tapi kebetulan nih narasumbernya ternyata asik juga ya. Kita sapa dulu ya sahabat Karang Taruna. Apa kabar Pak Ferdi Ardian STMM? Baik. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, Pak Ferdi tadi saya baca CV-nya, aduh kayaknya capek nih bacanya Pak, banyak banget ya. CV capek ya? Apalagi yang nulis ya? Ya, karena udah pengalamannya udah banyak banget ya. Udah kalau nggak salah 19 tahun di bank swasta ya, sebelum akhirnya bergabung di Bank Banten ya. Nah, sebelum nanti kita mengulik tentang Bank Banten saat ini ya, Bank Kebanggaan Masyarakat Banten, saya pengen sedikit dapat cerita dulu nih dari Pak Ferdi tentang profilnya Pak Ferdi. Boleh dong supaya sahabat-sahabat nih lebih kenal nih sama Pak Ferdi. Oke, profil sih sebenarnya biasa aja ya. Gak ada yang spesial kayak pakai telur kata dia. Tapi yang pasti sih memang berangkatnya saya dari professional banker ya. Oke. Ya hampir 20 tahun dan akhirnya dipercaya untuk di Bank Banten. Menjadi pimpinan kantor wilayah Banten yang mencakup memang Tangerang dan Serang Banten Raya. Okay. Ya dengan kondisi seperti ini saat ini pun kemarin juga COVID ya, mudah-mudahan kehadiran saya di sini juga memberikan kontribusi yang positif. Hasilnya juga bisa ya dengan nama itu baik ya. Mudah-mudahan insya Allah juga hasilnya baik. Amin. Ya profilnya cuma singkat ya, nanti bisalah ada di situ ya. Ini Pak Ferdi ini merendah ya, padahal kalau saya baca Sama aja. CV-nya lumayan ya, pengalaman luar biasa ya terutama di dunia perbankan. Meskipun sebenarnya background-nya nih awalnya teknik ya? Iya, saya background teknik sipil ya. Teknik sipil. Saya teknik sipil. Kok bisa nyasar ke bank Pak? Ya katanya ngitungnya juga bisa pasti ya. Oh gitu ya. Ngitung sama ngitung juga ya sebenarnya.
Cuman Oke, beda oke. ngitung, biasa sipil tuh ngitungnya beton gitu ya. Mm, Kalau sekarang ngitungnya ya keuangan, ngitungnya keuangan. keuangan Jadi itu sebenarnya mirip-mirip juga ya ya. mirip lah ya, Mirip juga, mirip. oke. Tapi kemudian di S2-nya sih Iya, manajemen saya ya di memang manajemen di IPB, IPB IPB ya. ya, IPB manajemen Hmm, supaya connect nanti. supaya akhirnya masuk juga Akhirnya ya. masuk juga, Masuk ya. juga ya. Mm-mm. Nah, tentu dengan berbekal pengalaman yang cukup lama di dunia perbankan ini, Ya. Pak Ferdi siap ya Insya Allah, untuk insya Allah, ikut memajukan Bank Banten ya. insya Allah. Insya Ya, Allah. yang terpenting bagi saya itu nawa itu baik, insya Allah hasil juga baik. Amin, amin Gitu, ya. seperti itu. Oke, baik. Itu sekelumit tentang Pak Ferdi ya. Sebenarnya nanti kita kulik lagi personalnya, tapi sebelum itu tentunya kita ingin tahu juga nih Ya. sahabat Karang Taruna, seperti apa sih Bank Banten Ya. yang sudah banyak dikenal sebenarnya, tapi mungkin produk-produknya, Ya. layanannya mungkin belum semua Ya. tahu ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam produk atau layanan, boleh dong Pak Ferdi diceritain sedikit mengenai sejarah Bank Banten itu Iya. sendiri. Bank Banten pertama kali saya mendengar Bank Banten itu ya, pas tempat saya masuk, itu saya yakin bahwa Bank Banten adalah milik Banten, Oke. kebanggaan Banten seperti tadi disampaikan gitu ya, sehingga tidak ada rasa ragu sedikit pun untuk bisa memajukan Bank Banten, karena saya yakin Bank Banten pasti disupport oleh masyarakat Banten sendiri, oleh Banteners kalau kita bilang ya, Oke. oleh Banteners. Dan memang awalnya tahun 93 itu jadi kalau kita lihat awal itu 93 itu dari bank eksekutif ya. Terus kemudian tahun 2010 gitu ya. Ya 2010 menjadi bank Pundi dan kemudian menjadi bank Banten itu 2016 gitu ya. Dan hingga sekarang Bank Banten tuh sudah mulai untuk melakukan transformasi baik dari sisi people-nya, baik dari sisi digitalisasinya, dari sisi lainnya ada 4 poin yang memang kita mau transformasi lebih, termasuk bagaimana kita ke depan memberikan kontribusi yang lebih bagi Provinsi Banten khususnya. Dan kami juga udah siap juga untuk memberikan pelayanan di luar Banten juga gitu. Oh, Jadi ya, kita jadi juga nggak ada cuma juga di Banten ya Pak ya? tidak di Banten. Karena memang untuk mempersiapkan, mengenalkan Bank Banten di luar wilayah Banten itu perlu juga. Betul, betul. Seperti itu. Sehingga kita juga mempunyai suatu kebanggaan bahwa Bank Banten bisa hadir juga di kancah perbankan lainnya. Dan Oke. bisa ya mendampingi aktivitas perbankan lainnya. Dan bisa Seperti jadi itu. jawara dong ya. Jawara tentunya. Ini baik berjawara di sini kan. Betul. Saya rasa dengan jawara-jawara ya Bank Banten pasti lebih Harus jos bisa gitu ya. ya. Kalau saya bilang jos banget Jos gitu ya. Iya, jos. Oke. Nah, kalau dari segi visi misinya sendiri, Pak, apa sih yang diusung oleh Bank Banten? Sebenarnya kalau misinya itu ya, kalau visi jelas bank yang terbaik gitu ya. Jadi mitra terpercaya. Jadi kita menjadi bank yang terbaik dan menjadi mitra yang terpercaya bukan hanya dari masyarakat Banten itu sendiri, tapi di mana ada Bank Banten, saya kira tuh bisa memberikan yang terbaik dan menjadi terpercaya bagi masyarakat sekitar. Seperti itu. Untuk misinya sih sebenarnya kita benar-benar untuk mendukung program pembangunan, pertumbuhan ekonomi kemakmuran masyarakat Banten khususnya. Itu misinya tuh benar-benar kita mau Banten tuh harus muncul, harus lebih gitu ya, dengan adanya di backup oleh Bank Banten itu sendiri. Jadi saling mensupport sehingga membuat kita itu maju itu bersama, besarnya bersama. Ya kemudian jelas memberikan pelayanan perbankan gitu ya. Jadi orientasi kepada ya kepuasan nasabah. Pelayanan harus nasabah, bagaimana kita melayani, bagaimana nasabah itu terlayani dengan baik dan puas bagaimana pelayanan kita, dan meningkatkan manfaat berkesinambungan. Jadi selalu manfaat kita berikan terus dan berlebih. Mungkin itu ya 2 misi terbesar kami seperti itu, yang mudah-mudahan nanti dibantu dengan masyarakat Banten sendiri dengan doa ikhtiar kita semua, ya insya Allah juga bisa memberikan yang terbaik juga bagi Banten sendiri. Ya, dan tentunya mudah-mudahan nih dengan dukungan para pemuda ya. Oh pasti pemuda. Nanti pemuda kan juga termasuk market yang Ya, potensial ya. jangan lupa pemudi. Ya, Pemuda itu cuma pemuda-pemudi. satu. Ya, gitu. Kalau pemuda nanti pemudinya marah kok Iya, nggak itu. digabung Iya, gitu. betul. Oke, nah kalau tentu setiap
perusahaan nih punya nilai-nilai khusus ya, Ya, yang diusung gitu. Kalau di Bank Banten sendiri apa sih Pak value-value yang menjadi ciri khas nih? ya. Jadi di kita itu dibilang adalah trust, gitu ya. Kita Hmm. punya budaya itu ada nilai perusahaan itu budaya adalah trust. Itu kita sampaikan setiap pagi di kalangan semua kantor tuh ada seperti itu. Jadi nilai trust kita sampaikan dan setiap pagi itu Senin itu selalu mulai dari direksi hingga seluruh lapisan di dalam Bank Banten itu sendiri ada namanya morning briefing. Hmm. Menyampaikan bagaimana trust sampaikan bersama-sama gitu ya sehingga nilai-nilai perusahaan itu bisa sampai mendalam, menjiwai gitu dan dapat diimplementasikan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Jadi trust tuh macam-macam ada. Jadi kalau trust tuh ada apa? Ada pertama misalkan ada think difference. Itu trust ya pertama. T pertama itu. Kedua adalah reliance. Yang ketiga adalah universe. Yang selanjutnya adalah sustainability. Yang keempat adalah track. Itu masing-masing punya isi-isi yang berbeda yang menanamkan sisi-sisi kehidupan untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan bagi masyarakat sekitar. Jadi itu nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam semua. Walaupun saya masih termasuk baru ya, baru di sini, tapi sudah merasakan kebersamaan, jiwa korsa gitu ya dan semangatnya itu semua itu merata. Oke. Jadi saya melihat inilah Bank Banten dan saya bangga akan di dalam situ. Jadi kita benar-benar melihat Bank Banten ini memang punya kita, Punya kita bersama ya. iya punya kita bersama. Oke. Nah, di era pandemi ini kan kita tahu ya semua sektor ya Ya, terutama sektor ekonomi sangat ya. terdampak ya. Mm-mm. Nah, bagaimana kemudian Bank Banten melihat tantangan ini ke depan? Sebenarnya kalau kita melihat adanya ya dampak ya, semua pasti berdampak, Betul. semua pasti berdampak. Namun kita melihat bagaimana kita meminimais dampak itu. Semua perbankan berdampak. Bagaimana kita melihat langkah strategi kita untuk dampak ini kita bisa minimize dan sehingga membuat kita lebih mendapatkan manfaat atas itu. Jadi salah satunya adalah tetap kita sebagai perbankan dengan visi misi yang tadi, dampak ini yang memang mempunyai langsung kepada sistem perekonomian khususnya di Provinsi Banten khususnya, tetap kami mempunyai jiwa yang ingin membantu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Jadi kami ini mempunyai langkah strategik untuk para ASN terutama. Oh, Ya, oke. ASN. Kami punya produk ASN untuk membantu itu baik di sisi untuk pelayanan perbankan, pemberian kredit pada ASN. Kemudian kami juga mempunyai dengan untuk yang pensiunan gitu. Dan kemudian jangan lupa kami juga mempunyai struktur yang memang khusus untuk mensupport UKM di wilayah Banten. Nah, Menarik jadi nih. betul. Jadi saya berharap dengan adanya kondisi yang kemarin, dampak yang memberikan suatu yang dampak langsung gitu ya, itu dapat kami support dari sisi layanan bank sehingga dampak itu menjadi sedikit tidak langsung berdampak ya, jadi meminimais dampaknya. Ya mudah-mudahan. Ya Saya menarik balik lagi. tadi produk khusus ASN nih. Nah, Wah, dicatat ya iya. teman-teman ya. Oleh Kebetulan ASN. ASN juga nih Pak. Iya, iya Bu, pasti. Nanti bisa dapat Oh iya dong, khusus-khususnya pasti ya. dong. Iya, itu merem langsung teken. Oke, siap. Nah, tentunya tadi sekarang bisa sebenarnya kita bilang bahwa ekonomi Indonesia sedang bertumbuh kembali ya Pak ya. Ya, Tumbuh kalau kembali ya ya. betul. Nah, ditambah memang alhamdulillah nih penanganan COVID di Banten juga sangat Sangat diapresiasi ya gitu betul, kan. betul. Peran pemerintah nih sangat luar biasa Betul. sehingga sangat terkendali lah kita bisa Betul, bilang seperti betul. itu ya. Dan ini ya akhirnya berdampak juga pada perekonomian di Banten Perekonomian, khususnya ya. betul. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, apa sih yang dilihat nih oleh Bank Banten terkait potensi perkembangan ekonomi sekarang dan tentunya di masa yang akan datang, Baik. khususnya di Provinsi Banten? Ya, kalau kita melihat gini, perekonomian kan dilihat dari menggeliatnya suatu roda di dalam kehidupan di masyarakat, suatu masyarakat gitu ya. Kalau kita ngeliat sekarang ini, paling gampang itu melihatnya dari sisi misalkan bagaimana
moda transportasi itu berjalan. Bagaimana orang itu sudah mulai beraktivitas. Itu salah satu memudahkan kita bagaimana itu melihat bahwa ini sudah berjalan mulai normal Oke. gitu. Tapi tetap memang kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Mau nggak mau kita harus hidup berdampingan. Hanya saja kita harus lebih aware bagaimana cara mengatasi pada saat ada masalah yang lainnya gitu. Kalau kita melihat dengan adanya kondisi ini, segmentasi itu juga perlu. Segmentasi perlu. Sehingga kondisi-kondisi yang ada itu dapat membantu kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Nah ini strategi kita memang melihatnya salah satunya adalah ASN ya, baik lagi semua tuh ASN. Karena fungsi kami itu adalah mensupport Provinsi Banten dan ASN-nya untuk diberikan layanan yang terbaik. Ya, ASN jadi primadona. Primadona. Jadi customer yang Karena spesial memang ya. betul, karena provinsi ini semua itu hampir bukan provinsi Banten itu sudah di kita semua. Tinggal bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik lagi Betul. kepada beliau-beliau ini. Seperti itu. Apalagi jangkauan customer-nya ya pasti udah ke seluruh pelosok nih ya. Ya, kita ada beberapa pola juga pemberian dan itu sangat memudahkan sekali. Jadi pola pembiayaan juga kita berikan, pola untuk menabung juga dan lainnya. Termasuk produk-produk digitalisasi kami juga sudah mulai bergerak semua. Oke. Jadi bergeraknya era yang sekarang membaik itu juga mendukung pergerakan transformasi kami. Sejalan, inline semuanya. Jadi saya kira ya tidak ada yang berpikir bahwa ini akan sulit ke depan. Ya, Optimis ya. Optimis, hidup harus optimis. Optimis. Harus ya, wajib ya. Wajib dong optimis gitu. Oke, nah tadi karena sudah tercetus oleh Pak Ferdi mengenai transformasi digital nih ya. Iya, Kan era saat ini nggak bisa lah kita ya, iya, nggak betul. pakai Nggak apa-apa pakai. tuh pasti Betul. ada Kita nggak pakai handphonenya kayaknya jadi bingung. handphone ketinggalan tuh kayak, aduh Kayak- nggak bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Nah, Bang Banten sendiri melihat transformasi digital khususnya yang apa sih yang sudah disiapkan nih? Oke. Jadi gini, kalau kita melihat digitalisasi itu kan erat kaitan dengan milenial. Saya dong. Kaum milenial ya. Saya juga merasa Iya, milenial. generasi milenial ya. Ya, tinggal ini rambut putih ya dicat hitam lagi gitu kan. Tapi juga nggak kelihatan juga di muka sih. Tapi masih kok. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari digitalisasi itu dan milenial itu erat gitu ya. Nah, perbankan pun juga melihat dari perubahan-perubahan dengan transformasi tadi, itu pun juga harus mengikuti. Dia harus mengikuti semuanya. Kalau kita tetap pada kondisi kita, itu akan membuat tertinggal dengan yang lainnya. Gitu. Jadi kita melihatnya bahwa ini adalah era kita harus mengikuti pergerakan waktu, kebutuhan dari nasabah, dan mempermudah nasabah dalam suatu layanan apapun dan perbankan. Nah, makanya salah satu goals yang di kita itu adalah terkait dengan digitalisasi. Nah, sampai sekarang digitalisasi itu, walaupun memang ada orang yang belum paham digitalisasi, itu kami berikan suatu arahan, suatu masukan, suatu informasi seperti itu. Sehingga bagi khalayak yang memang belum mengetahui bagaimana digitalisasi di Bank Banten khususnya, kita berikan arahan seperti itu. Dan memang digitalisasi itu dari sekarang tuh sudah bergerak di kita. Untuk mulai dari kita, untuk yang khususnya di provinsi ya, kita sudah dengan e-Samsat, kita memudahkan pembayaran pajak semua. Kayak bayar Iya, pajak kendaraan betul. ya. Jadi cukup dengan datang dengan kita elektronik Samsat, kita bisa membayarnya. Kerjasama kita juga dengan beberapa kanal-kanal pembayaran juga udah siap gitu ya. Kemudian kita juga sudah pembayaran melalui edisi kami juga disiapkan gitu. Jadi cashless-nya pun juga kita sudah pegang gitu ya. Sehingga namanya untuk dana tunai diterima itu sudah kita bisa rubah dengan cashless seperti itu. Dan cash management untuk melihat bagaimana transaksional, pergerakan keuangan dalam suatu perusahaan, itu pun juga sudah kita lakukan seperti itu. Mobile banking juga kita sudah piloting gitu ya. Kita coba dulu di internal kita dan ternyata nggak ada masalah dan itu akan siap diluncurkan dalam waktu dekat. Ya semoga nanti bisa memberikan
suatu warna tersendiri, ya jadi jawara ya, itu namanya jawara mobile ya, kita mengikuti itu jawara Nama mobile. itunya Jawara Jawara, Mobile. ya. Wah, Jadi sesuai nanti, banget nih ya betul, jawara mobile, sama Banten nih. ya jadi kita nanti melihat bahwa senangnya setiap orang Banteners tuh pas dibuka handphonenya tuh udah kelihatan mobile bankingnya Bank Banten. Nah itu Jadi yang cita-cita di page kita pertama ya. semuanya. Iya, Oke. betul seperti itu. Nanti saya juga pasang, Pak. Betul, karena memang sekarang ini digitalisasi ini kan pelan-pelan perbankan tuh akan memang branchless ya. Betul. Betul. Jadi branchless sehingga dapat secara optimalisasinya mengarah kepada profitabilitasnya juga bisa, terus efisiensi cost-nya terutama, dan satu lagi untuk memudahkan rekonsiliasinya sehingga nanti digitalisasi emang menjadi tolak ukur dan tolak punggung dalam suatu perbankan. Dan saya melihat Bank Banten sudah ke arah sana. On the right track On nih. the right track, of course, seperti itu. Oke. Nah, kita masih bicara tentang digitalnya. Digital. Kan ketika kita bicara digital itu kan borderless ya, nggak ada Ya, batas ya Pak ya, di mana-mana di betul. mana-mana ya. Iya, Artinya kan sebenarnya nanti ya Bank Banten sendiri secara digital ya tidak hanya di Banten, betul, kan itu ya Pak ya. betul. Karena memang digitalisasi ini sifatnya nasional ya. Jadi bukan hanya di Banten aja, karena kita punya 99 kantor jaringan ya. Jadi bukan hanya di Provinsi Banten aja, tapi kita punya juga di daerah wilayah barat dan wilayah timur. Gitu. Sudah di Sudah luar Banten seperti sudah ada ya. Sudah ada. Dan itu pun juga kita lakukan juga untuk digitalisasi ini. Sehingga nanti bisa mulai dari Provinsi Banten sendiri hingga akan meluas hingga semuanya juga dapat mendapatkan manfaat dari Bank Banten. Jadi karena kita arahnya ke depan itu kan ingin membuat namanya ekonomi ekosistem ekonomi daerah. Jadi kita Menarik membuat nih. suatu ekosistem itu khususnya di wilayah Banten gitu ya, sehingga semuanya itu terpola yang ada di Banten itu menjadi satu kesatuan dengan Bank Banten sebagai bank kebanggaannya. Itu ekosistem Ekosistem yang ekonomi daerahnya ekonomi itu. daerah ya. Betul, itu yang mau kita usung sebenarnya, sehingga Bank Banten menjadi bank kebanggaan terbaik, terpercaya yang ada di Bank Banten, di Banten, wilayah Banten ini. Luar biasa ya. Iya, Nah, semangatnya. terkait dengan pembentukan ekosistem tadi, tentunya kan ada aspek-aspek di kalangan masyarakat ya, Ya, yang menjadi katakanlah sektor-sektor yang menjadi perhatian nih. ya, Nah, ya, kita tahu bahwa saat ini Indonesia kan mengusungnya ekonomi kerakyatan ya Pak ya. betul, Nah, betul, di dalam kaitannya dengan ekonomi kerakyatan, berarti kan tidak lepas dari UMKM nih. betul, Ya. betul, Nah, betul. Bank Banten terhadap UMKM di Banten nih gimana nih Pak? Ya, selain dari konsumer ya, jadi konsumer itu kita punya segmentasi itu ada yang konsumer, itu adalah untuk kredit-kredit yang kita bisa berikan ya kepada personal, kepada perorangan, ASN maupun pensiunan gitu. Kami pun juga mempunyai pandangan bahwa ekonomi kerakyatan memang harus ditingkatkan. Nah, sehingga kami pun juga sudah berkoordinasi ketat ya, berkoordinasi terus dengan dinas UKM gitu ya. Dan kami siap untuk mensupport UKM yang ada. Ini pun juga dalam BI Expo nih, nggak lama lagi tanggal 20 sampai 23 ya. Oh, Bank benar. Banten juga ikut di dalam situ dan siap untuk memberikan suatu pelayanan pembiayaan bagi UKM yang ada di wilayah Banten. Nah, nanti kita lihat, nanti ada Oke, oke. eventnya, itu bagus juga tuh. Event-event ini bagus. Berarti gitu ya. ini kepada para sahabat Karang Taruna dan Ya. juga UMKM yang ada di Banten khususnya, jangan lupa datang dan lihat nanti produk-produk Ya, yang disajikan oleh sajikan Bank Banten ada di untuk Banten, UMKM ya. betul. Nah, kita pun juga siap juga untuk milenial ini, kami juga udah banyak kerjasama ya. Kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan terakhir dengan RE gitu ya. Jadi kita itu inginnya bahwa bukan hanya saja perekonomian bergerak, namun kebutuhan pokok pun juga harus kita penuhi juga untuk masyarakat Banten. Ya, basic needs Basic ya. needs, ya basic needs, sehingga nanti
ASN yang misalkan baru masuk namun Hmm. dia mau punya rumah gitu ya. Ini Ya, nih yang paling contohnya disayangkan seperti itu ini. ya. Kemudian pensiunan Hmm. yang memang dia ingin memiliki rumah untuk pembelian untuk anaknya gitu ya. Dan lainnya itu kami provide nanti. Kami provide. Ya tentunya dengan price yang memang harus low gitu ya. Hmm. Dengan kemudahan-kemudahan produk yang nanti dapat dimanfaatkan oleh milenial khususnya dan yang masyarakat umum luas pada umumnya. Hmm. Jadi kita buka untuk yang ekonominya, basic needs-nya, dan sampai kebutuhan lainnya Hmm. gitu. Ini cocok banget ya, karena kan generasi sekarang itu ya sudah ketika bahkan nih banyak yang belum nikah aja tuh udah Udah mau mulai merencanakan punya punya rumah rumah di sendiri. mana gitu kan ya. Betul. Mm-mm. Jadi kan gitu, orang lagi mau deket aja, udah siapin kita beli rumah nanti Itu patungan. Ya, gitu. PDKT aja Masih udah. PDKT kan, padahal belum jadi juga. Nah itu kan kesempatan yang bagus ya, Betul. sehingga perekonomian yang ada di Banten ini bisa bergerak semuanya dinamis. Mm-mm. Nah itu yang membuat kita semakin bisa untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di sini. Seperti itu. Ya mudah-mudahan didukung dengan Kang Taruna juga di sini Ini dan kayaknya yang menarik lainnya. nih Pak. Oh Apalagi siap, Karang Taruna Banten ini kan eh, banyak pemuda-pemuda pemuda-pemuda, yang iya betul, juga betul, punya UMKM loh Pak. betul, Luar biasa nih. betul, betul, Banyak juga teman-teman yang punya inisiatif-inisiatif yang betul, luar betul, biasa dan nggak salah memang ya betul. jadi sponsornya Carpots nih. Wah, nggak salah. Terus Supaya ya, nanti semua juga tersampaikan ke masyarakat betul. luas gitu ya, sehingga Mm-mm. kita bisa menjadi ya tadi itu eh, kenal dengan tak kenal maka tak sayang. Betul. Kenal dulu baru sayang, jangan sayang dulu. Tak kenal kan Iya. susah. Susah ya. Iya, jadi Sayang Banten sama siapa? Nggak kenal itu gitu ya. Mari kenal betul. dulu Jadi nih. maju dulu lah ke Bank Banten. Iya. Rasakan Bank Banten. Rasakan ya Ya, milik kita milik bersama kita nih ya. bersama. Oke. Ya. Nah, kemudian nih Pak, terkait dengan kalau tidak salah nih baru juga mengadakan rapat umum pemegang saham ya. Ya, betul. Boleh kasih bocoran sedikit nih kinerjanya gimana nih? Oke, untuk kinerja sebenarnya rapat umum pemegang saham ini pada intinya siap terus untuk melakukan transformasi. Intinya itu. Jadi keputusan yang memang yang itu adalah siap untuk melakukan transformasi. Nah, memang di kami pun juga di tahun 2021 sendiri gitu ya. Ini mungkin sudah dirilis juga gitu. Itu banyak perbaikan-perbaikan dari sisi rasio keuangan yang kami ada gitu. Hmm. Nah, itu benar-benar inline dengan yang kita melihat gitu ya. Jadi angka-angka yang ada itu memberikan suatu indikasi bahwa suatu perbaikan yang ada di Bank Banten. Sehingga memang dari rapat umum pemegang saham ini itu memberikan keyakinan bahwa transformasi tetap jalan. Jadi secara umum kita dapatkan bahwa transformasi terus kita jalankan memberikan terbaik bagi masyarakat Banten. Sebenarnya poin-poin itu yang dapat disampaikan dalam Berarti ini PPS. sebenarnya pesan juga untuk para investor ya. Yes, seperti itu karena kami Jangan siap. ragu ya untuk Jangan ragu untuk masuk di sini. di Bank Banten ya. Bank Banten dan di wilayah Banten tuh nih ya. Mm-mm. Seperti itu. Apalagi wilayah Banten sendiri kan ya termasuk salah satu kawasan ekonomi Betul, khusus juga ya. betul. Banten Selatan kan sekarang juga sedang menjadi Betul. perhatian ya Pak. Jadi ya banyak yang saya melihat dari sini, dari sisi industrinya, pariwisatanya, ini lengkap sebenarnya. Ini lengkap. Ya tinggal bagaimana kita memanfaatkan kelengkapan itu untuk besar dan maju bersama aja. Apalagi nggak jauh dari pusat bisnis Yes, Jakarta ya, nggak Ini terlalu kan- jauh. Ini Tentunya ya, kepleset nyampe. nah itu dia Kepleset nyampe kan. kepleset nyampe ya. Iya, jadi harusnya sih ya bisa cepat nih Pak ya, mudah-mudahan transformasinya ya. Betul. Kami kan juga alhamdulillah juga kemarin juga kita ditutup juga dengan 2021, kredit kita juga lumayan. Kita tutup dengan 3 sekian triliun ya, 308 triliun. Oh. Ya, kita tutup itu. Dan memang ini hyper growth ini di tahun 2002 itu sudah mulai untuk mengarahnya ke hyper growth dan sustainable-nya. 2021 kemarin sifatnya recovery, penyehataan. Hampir Nah, semua kita sih harus- sebenarnya iya, ya. semua Bang. Mm-mm. Penyehataan, tapi ke depan ini sifatnya untuk sustainable sama untuk growth. Tentunya prinsip kehati-hatian juga kita jaga, good corporate governance juga kita jaga, sehingga semuanya
tetap pada arahnya regulator kita dan tetap jadi bank yang lebih jauh lebih baik dari yang ada. Kalau saya nggak salah dengar nih, udah pernah dapat penghargaan juga ya terkait Good Corporate ya? Ya, corporate ada tuh. Jadi kita memang penghargaan tuh banyak Bu. Kalau kita sebutin satu-satu gitu ya, mungkin agak lama gitu ya. Butuh Gitu. waktu lebih Butuh dari waktu lebih dari lebih berapa dari lama yang gitu ya. seharusnya nih ya. Iya, betul. Tapi intinya sih dari prestasi-prestasi yang sudah nampak dan Iya. bisa dirasakan itu sebenarnya juga menjadi suatu iklim positif khususnya bagi investor ya Pak ya? Betul, karena di samping juga investor tuh melihat bagaimana dia bisa menempatkan investasinya di suatu daerah, suatu lingkungan gitu ya. Dia pun juga melihat bagaimana di bank daerah itu bisa mensupport itu. Nah, makanya kemarin tahun 2021 tuh kita menjadi Indonesia Best BUMD Award. Wow, Itu luar biasa. di Bank Banten. Jadi juga kita juga di Infobank tuh 10 nomor 10 untuk digital bank 2021. Padahal usianya masih baru ya Pak? Iya, ya. itu tanggal 3 bulan Juni itu 2021, satu lagi di bulan Maret. Dan itu masih dari sekian banyak yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, jadi memang ini ya semua on the track. On the Semua track ya. Dan di dalamnya juga profesionalnya kita jaga semuanya gitu ya. Orang-orang kita jaga dan budaya perusahaan pun tetap kita gaungkan sehingga nanti ke depan juga lebih sinergi, bekerja juga lebih semangat lagi. Itu sih. Iya. Nah, akhir-akhir ini mungkin kita pernah dengar katanya kalau satpam bank itu tuh itu sangat informatif gitu ya. Ya, Istilahnya betul. gini, kita nyampe ke bank, Iya, dibukain iya. pintu aja tuh udah Iya, dilayani itu benar-benar. Nah, betul. di Bank Banten sendiri gimana nih? Ya, itu kan kita juga punya namanya standar pelayanan ya. Jadi mulai dari front office hingga ke belakang itu harus sama. Harus sama. Sama ya. Harus sama. Jadi nggak ada namanya yang depan itu baik, yang belakang enggak gitu ya. Nah, itu kita juga ada namanya ada penilaian mengenai satisfaction customer. Itu ada juga sebenarnya. Dan itu biasanya didatangkan dari beberapa media gitu ya yang memantau atau melihat peringkat bagaimana kepuasan nasabah itu. Nah, jadi ada customer satisfaction, ada customer loyalty gitu ya. Itu ada juga. Nah, ini kita rasakan bahwa mulai dari awal hingga akhir itu harus sama perlakuannya gitu. Nah, jadi kita melihatnya satpam ini memang sudah di training dia. Sudah di training. Tapi sekarang satpamnya juga pakai baju warnanya coklat ya. Iya. Itu bangga juga gitu kan. Oke. Bangga juga. Tapi makanya setiap ada orang datang langsung dibukakan. Itu juga saya juga pernah melakukan hal yang sama. Saya minta kepada teman-teman juga melakukan hal yang sama. Kita pura-pura jadi nasabah, datang ke tempat mana gitu ya. Kita melihat bagaimana nih pelayanannya. Ternyata rata-rata sama. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti nilai trust tadi udah benar-benar Ya, terimplementasi mudah-mudahan. dari Betul. mulai buka pintu Harus seperti itu. sampai keluar lagi ya Pak. Betul, sampai keluar lagi pun dikasih tahu itu naik ojek sebelah sana, belok sana, harus gitu. Iya betul. Pokoknya harus serba tahu Betul. ya supaya customer juga betah dan Betul. percaya ya. Betul. Kami pun kan juga sebagai bank yang menjadi mitra layanan Taspen ya. Jadi kaitan dengan pensiunan. Jadi pensiunan ini kan ya ada yang datang gitu ya. Kami pun juga memberikan cara bagaimana mempersiapkan pas saat dia menunggu hingga sampai dia nanti keluar gitu kan. Ya mudah-mudahan sampai sekarang saya belum mendengar ya ada selentingan yang Bank Banten kok begini kok itu nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini ya. positif ya Pak ya. Mudah-mudahan positif semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan ya. Harus seperti itu. Nah, pada target transformasi digital tadi kan berarti nanti nih kalau saya udah install aplikasi Jawara Banten nih, berarti kan saya tinggal buka, tinggal klik mau misalnya isi semua ada. Semua bisa ya. Semua bisa. Kan kalau ibu-ibu jangan ibu-ibu deh, generasi milenial nih kayak saya. Senangnya belanja online ya. Belanja online apa aja tuh? Makanan, baju, fashion, everything ya. Nah, itu kan pembayarannya Pak. Lewat. Iya. Itu termasuk juga ya? Itu ada termasuk di situ nanti semua. Misalkan ada yang saya butuh pulsa ya langsung kirim gitu ya. Mudah-mudahan
eee, semua juga tanpa hambatan ya. Karena memang kita tahu lah sistem pasti ada kalanya down. Mhm. Tapi saya kira apalagi sistem kita baru gitu ya, kayaknya enggak lah ya, Yang aman penting kan kayaknya. cepet ya Iya, penanganannya ya. penanganannya cepet Iya. gitu. Tapi ya saya kira sih, pasti ada plus minusnya gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan ini jauh lebih banyak plus daripada minusnya. Amin, insya Allah ya. Amin, insyaallah. Kayak Harap kita mudah-mudahan bersama. dengan timnya Pak Ferdi yang asik-asik Yes. ini ya insya Allah ya. Harus, tim Ah. tuh harus dinamis, harus gaul Mm-mm. gitu ya. Dan yang pasti harus tahu bagaimana keinginan para nasabah Para kita. nasabahnya ya. Yes. Oke, berarti nih sahabat Karang Taruna segeralah jadi nasabah Bank Banten karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang akan ditawarkan dan kemudahan-kemudahan di era Yes. digital ini Betul. ya. Nah, berikutnya mungkin saya ingin tanya juga kaitan dengan simbiosis mutualisme kita nih Pak. Ya, ya, Karang ya. Taruna Provinsi Mm-mm. Banten dengan Bank Banten nih. Mm-mm. Nah, di Bank Banten sendiri nih melihat ya potensi pemuda baik itu yang sudah bergabung dengan Karang Taruna Iya, ataupun iya. yang pemuda Banten ya Iya. pada umumnya itu seperti apa? Jadi kalau saya melihat Karang Taruna ini kan mempunyai aktivitas ya. Aktivitasnya memang mensupport dari wilayahnya sendiri. Dan memang itu sebenarnya sama, inline kita sebenarnya. Hanya ada satu dari sisi perbankan, satu dari sisi kegiatan para pemudanya. Nah, ke depan apabila memang ada kegiatan atau apa gitu ya, kami pun juga siap di situ. Karena kita itu adalah satu, kita sama di Banten. Jadi tugas kita itu adalah sama sebenarnya, hanya berbeda caranya. Jadi harusnya Karang Taruna dan kita harusnya jadi satu, menjadi satu. Terus kayak sekarang ini ya Pak, Harus maksudnya jadi satu ruangan ini. satu ruangan ini ya. Iya. Simbiosis mutualisme kita masih bisa kita jalankan dengan baik. Karena sebenarnya masih banyak banget nih ya Yakin produk-produk saya. Bank Banten yang belum kita kupas secara Yes. mendalam di sini ya. Yes. Ini baru awalan aja nih Pak Iya, ngobrol-ngobrol iya. kita hari Baik, ini. ini juga sebenarnya saya yakin juga nih direksi juga ingin sekali untuk bicara di sini gitu ya. Tapi mungkin kemarin habis UPS gitu sehingga nanti mungkin mudah-mudahan diberikan waktu lagi untuk Selalu ada Pak ya untuk Bank Banten. ya untuk ini untuk wawancara ini gitu ya. Terus ini nanti kita mudah-mudahan direksi bisa hadir menjelaskan yang lebih mempunyai langkah strategis lainnya dan bisa lebih membuka bagi para Banteners semua ya untuk bisa melihat bahwa inilah Bank Banten, kita transformasi akan menjadi sesuatu yang berbeda. Luar biasa nih. Seperti itu. Ya, baik mungkin sedikit lagi nih ya Pak ya. Yes. Terkait dengan tadi kita sudah bicara aksesibilitas. Ya, Kalau kita bicara aksesibilitas kan berarti sejauh mana nih sudah merasuk ke dalam Iya, setiap iya, iya. customer yang ada di Yes. Banten. Tadi sudah cerita juga mengenai kantor cabang gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara perbankan kan nggak lepas tuh dari ATM-nya nih Pak. Iya, Nah, iya, iya. kalau Bank Banten nih udah di mana aja nih Pak ATM-nya? Yang pasti kita tuh sudah ada di 150 titik ya. 150 Oke. titik. Namun memang Bank Banten juga selain juga dengan ATM-nya 150, itu pun juga kita juga sudah bekerjasama dengan lainnya. Sehingga nggak harus ambil di Bank Banten. Oh, jadi sudah bisa juga di Di ATM-nya mana betul. aja ya? Di ATM mana aja bisa, kecuali ATM-nya uangnya lagi habis. Oh, gitu. Ya itu nggak bisa. Ini Terus mau diisi berapa dulu nggak isi dulu gitu ya. Tapi yang pasti Iya, di iya. ATM mana aja itu bisa. Dan itu pun Oke. juga kartu kita pun juga bisa bisa menjadi brand untuk memberikan brand lagi gitu ya pada lainnya, bisa untuk menjadi beli juga di mana sebagai ajang pembayaran dan lainnya juga bisa. Udah bisa. Edisi Buat manapun juga bisa. belanja, Belanja gesek, udah gesek bisa udah ya? bisa. Bahkan kalau misalnya jadi menjadi ID card untuk menjadi co-branding lainnya untuk perusahaan itu pun juga bisa. Sehingga tuh mudah-mudahan tidak terlepas dari bahwa perusahaan yang ada di Bank Banten ini di Banten ini juga ada Bank Banten sebelahnya namanya. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau Udah misalkan ada melekat gitu ya? melekat. Nah, mungkin nanti Karang Taruna ada Karang Taruna sebelahnya Bank Banten. Boleh dong Pak nanti. ATM-nya itu memungkinkan loh. ATM khusus Oh, Karang betul, Taruna ya? Betul. Itu Boleh, memungkinkan boleh. sekali. Nanti kita coba abis ini Kita kita coba cari ya. ya. Iya, hal kayak Oke, gitu. seru nih. Nah, kan bisa jadi kebanggaan juga buat khususnya misalnya anggota
Karang Taruna Provinsi Taruna Banten Provinsi nih, karena Banten, punya betul. ATM Bank Banten ada logo Karang Tarunanya. Betul. Keren kan? Keren. Maulah saya daftar, Keren ya? Pak. Iya, siap? Siap. Siap, kita siap pokoknya. Siap. Baik. Pak Ferdi, Saya. ini kayaknya udah nggak kerasa kita udah bincang-bincang udah 30 jam ya? 30 jam. Lebih 24 jam ini berarti? Iya. Last but not least nih. Yes. Langkah-langkah apa yang sedang disiapkan Bank Banten supaya betul-betul bisa menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten? Oke. Yang pasti balik lagi bahwa langkah-langkah yang pasti adalah transformasi. Itu harus. Digitalisasi is a must, gitu ya. Dan sifat profesional di dalamnya itu harus tetap ada. Sehingga hasilnya nanti yang dari semua yang dilakukan oleh manajerial kita itu bisa tercapai. Sebenarnya itu tonggak rencana kita mau ke depan seperti itu. Simple tapi pasti. Pasti. Insya Allah. Dan itu targetnya adalah tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Banten Itu khususnya. pastinya, itu Oke. pastinya. Karena visi misi kita tuh ada di situ. Ada di situ ya. Yes. Core value-nya tuh di Core situ ya. value. Betul. Oke deh. Ya, saya bingung nih, baca Bu Dokter, Bu Dosen, ini semuanya diambil semua nih. Sekarang Sama- jadi lagi host aja. Lagi host ya Bu ya, ya Allah subhanallah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Siap, Kebetulan banyak sekali aspek-aspek sebenarnya perbankan itu di setiap ranah tuh pasti ada Pasti ada. kaitannya ya. Iya. Mau di pendidikan, mau di Betul. profesi, Betul. itu pasti nggak lepas dari perbankan. Betul, Gitu. betul. Nah, ini kalau nggak dikasih kode kita nggak akan berhenti nih Pak ngobrolnya. Iya, makanya tapi Jadi kode terus ya, dikasih kode terus tadi ya. udah dikasih kode-kode terus nih sama Oh, produser iya, ya. iya. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan menarik kita. Mudah-mudahan nanti kita dikasih sesi tambahan nih Pak Ferdi Terima kasih. untuk lebih banyak lagi membahas khususnya produk-produk dan layanan perbankan dari Bank Banten, Bank Amin, Kebanggaan amin, Masyarakat Rabbal Banten. Alamin. Ya. Terima Jangan kasih. bosan nanti kalau Wah, ketemu saya lagi ya, Pak Nggak Ferdi. bosan. Ini rumah dekat bolak-balik juga kelewatan. ini. Oh gitu ya, Iya, sekalian ya. Sekalian, terima Oke kasih. deh. Baik, sahabat-sahabat Karang Taruna, tanpa terasa ya kita sudah banyak membahas dan sebenarnya baru sedikit ya produk-produk yang disajikan oleh Bank Banten yang sudah kita bahas. Tentunya tadi sudah disampaikan juga kehususan-kehususan nih kayak tadi untuk ASN, Wah, kemudian iya. para generasi milenial ya. Jadi abis ini jangan lupa kalau yang belum punya rekening Bank Banten, kalau yang belum punya produk perbankan dari Bank Banten, datang ya. Nanti dibukain pintu sama Pak Satpam dan dibantu untuk punya produk Bank Banten. Oke, baik. Ya, semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat Karang Taruna semua ya. Amin. Dan tentunya memberikan motivasi dan inspirasi juga untuk memiliki produk dari Bank Banten gitu ya. Para sahabat Karang Taruna Provinsi Banten, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Namun jangan lupa ya, karena ini podcast ini luar biasa sekali. Ini untuk Provinsi Banten dan saya yakin manfaatnya juga lebih. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng teng-tong, Ya. gitu ya, sama Like dan like komen. and comment. Ya, semoga memberikan manfaat yang lebih bagi semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhir kata ya saya undur diri. Saya Dr. Betty Adhayati, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi lain yang tentunya selalu informatif dan selalu asik ya Amin. buat para pemuda dan pemudi Pemudi. di Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda.